Bukan main, ramalan RI jadi negara ekonomi terbesar kelima semakin nyata. Pemulihan ekonomi dunia terus berlanjut, bahkan posisi kekuatan ekonomi terbesar dunia pun akan berubah. Indonesia diprediksi menjadi negara dengan perekonomian terbesar kelima di dunia. Amerika Serikat diprediksi tak lagi menjadi negara dengan ekonomi terbesar dunia pada 2050. Kemudian Indonesia diprediksi memiliki ekonomi terbesar keempat di dunia dengan GDP 7,3 triliun US dollar. Namun, pencapaian tersebut bergantung pada bagaimana Indonesia berjuang melawan pandemi COVID-19 saat ini yang akan menentukan pemulihan ekonomi untuk tahun-tahun berikutnya. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kancaribu mengatakan, secara umum di tahun 2024 akan terjadi pergeseran susunan perekonomian terbesar di dunia. Asia akan semakin mendominasi posisi 5 teratas, menggeser posisi beberapa negara Eropa. Saat ini China dan Jepang menduduki posisi 5 besar, sementara Indonesia dan India diprediksi akan menggantikan posisi Inggris dan Jerman pada tahun 2024. Selain dimulai dari upaya penanganan COVID-19 di tahun 2020, salah satu alasan dibalik pergeseran dominasi ekonomi ini adalah pertumbuhan kelompok kelas menengah di Asia. Menurut Forum Ekonomi Dunia, saat ini China melandai pertumbuhannya seiring populasi penduduknya yang menua. Negara-negara seperti Indonesia, Filipina, dan Malaysia diharapkan bisa menjadi jawara perekonomian Asia dengan motor pertumbuhan berupa meningkatnya angkatan kerja. Laporan World Economic Outlook International Monetary Fund edisi Januari 2022 menunjukkan bahwa setelah mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,9% di 2021, sedangkan perekonomian global diprediksi mengalami pengurangan ke level 4,4% di tahun 2022 atau turun minus 0,5% poin dibandingkan WEO Oktober 2021 dan 3,8% di 2023. Kuatnya perekonomian Indonesia yang sudah terlihat di tahun ini dan berlanjut ke tahun depan adalah bukti bahwa penanganan pandemi berbuah signifikan pada relatif cepatnya pemulihan ekonomi Indonesia. Kebijakan penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi nasional yang efektif di 2021 dan diperkuat dengan fokus penciptaan tenaga kerja selain kesehatan dan perlindungan masyarakat di 2022 tentunya menjadi faktor penting. Perkiraan susunan ekonomi terbesar di dunia tersebut menggunakan perbandingan proyeksi pertumbuhan ekonomi beberapa tahun ke depan, termasuk tahun 2020 serta proses pemulihan ekonomi di tahun-tahun berikutnya. Berdasarkan proyeksi Bank Dunia dan IMF, beberapa negara dengan PDB terbesar di tahun 2020 diprediksi akan mengalami pertumbuhan negatif. Sementara prediksi pertumbuhan ekonomi tahun 2020 negara-negara Asia juga sangat rendah. Bahkan 3 negara diperkirakan tumbuh negatif, yaitu Malaysia, Thailand, dan Filipina. Meskipun lebih baik dari negara Asia lainnya, Indonesia dan China juga tertekan dengan pertumbuhan ekonomi 0% dan 1%. Febrio Kancaribu mengatakan prediksi ini perlu disyukuri dan perlakukan sebagai motivasi bagi Indonesia. Kebijakan yang tepat dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 serta pemulihan ekonomi nasional adalah kuncinya. Dengan demikian diharapkan dampak krisis dapat diminimalisasi, perekonomian segera bangkit dan Indonesia dapat terus merealisasikan aspirasinya menjadi perekonomian besar dan maju di dunia. Selain itu, pemerintah juga telah memfokuskan 7 sektor prioritas dalam pengembangan sektor industri. Ketujuh sektor tersebut adalah industri makanan dan minuman, industri tekstil dan busana, industri otomotif, industri kimia, industri elektronik, industri farmasi, dan industri alat kesehatan. Ketujuh sektor industri ini dipilih karena sudah penyumbang kontribusi sebesar 70% dari total PDB manufaktur dan juga 65% ekspor manufaktur dan 60% penyerapan tenaga kerja industri. Kemudian pemerintah menetapkan 10 peta jalan Indonesia Making 4.0, antara lain memperbaiki alur aliran material, mendesain ulang zonasi industri, mereduksi standar keberlanjutan, lalu memberdayakan UMKM, membangun infrastruktur nasional, menarik investasi asing, selanjutnya meningkatkan kualitas SDM industri, pembentukan ekosistem inovasi, menerapkan insentif inovasi dan melakukan harmonisasi regulasi dan kebijakan.